Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Rahmani Nisa Putri, dengan membahas materi-materi yang berhubungan dengan akuntansi perbankan. Nah, pada video kali ini merupakan materi terakhir dalam mata kuliah akuntansi perbankan, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana di bank syariah. Di mana untuk pokok pembahasan materi ini, yang pertama ada jenis-jenis produk penghimpunan dan mekanismenya. Dan yang kedua ada jenis-jenis produk penyaluran dana dan mekanismenya. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu penghimpunan dana. Penghimpunan dana sendiri yang ada di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito seperti bank konvensional. Prinsip operasional yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat ada dua. Yang pertama ada prinsip wadiah, yang kedua ada prinsip mudharabah. Nah, kita masuk kepada prinsip wadiah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad damanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Untuk ketentuan umum dari produk ini, yang pertama, keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung oleh bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Nah, bank harus membuat akad pembukaan rekening. Terhadap pembukaan rekening ini, bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Untuk ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip. Dan kita masuk kepada prinsip yang kedua, yaitu prinsip mudharabah. Nah, dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelolanya. Hasil usaha dalam produk ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Nah, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mudharabah mutlakah, dan yang kedua ada mudharabah muqayyah. Untuk mudharabah mutlakah ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpunnya. Jadi, bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Nah, untuk ketentuan umum dari produk ini, bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Untuk tabungan dari mudharabah ini, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanannya. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Namun untuk deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Untuk ketentuan-ketentuan lainnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua ada mudharabah muqayyah. Untuk mudharabah muqayyah ini terdiri dari dua produk. Yang pertama ada mudharabah muqayyah on balance sheet. Yang kedua ada mudharabah muqayyah off balance sheet. Untuk mudharabah muqayyah on balance sheet ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Di mana karakteristik dari jenis simpanan ini adalah pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Kemudian bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan nantinya. Sebagai tanda bukti simpanan bank, menerbitkan bukti simpanan khusus.
Selanjutnya, untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanannya kepada deposan. Selanjutnya yaitu adalah mudharabah mukayah off balance sheet. Ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Untuk karakteristik simpanan jenis ini adalah untuk tanda bukti simpanannya, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Kemudian dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. Kemudian yang terakhir, bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua belah pihak ini. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Selanjutnya kita beralih kepada penyaluran dana. Dalam menyalurkan dananya, pada nasabah secara garis besar, produk pembiayaan syariah ini terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama ada prinsip jual beli atau yang disebut sebagai BAI. Yang kedua ada prinsip sewa atau ijarah. Yang ketiga ada prinsip bagi hasil atau syirkah. Dan yang terakhir pembiayaan dengan akad pelengkap. Kita masuk kepada prinsip jual beli atau BAI. Nah, prinsip jual beli ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Untuk transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu pembayarannya. Yakni yang pertama ada pembiayaan murabahah. Nah, murabahah sendiri berasal dari kata ribu yang berarti keuntungan. Di mana maksudnya transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara itu nasabah bertindak sebagai pembeli. Untuk harga jualnya adalah harga beli, bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Yang kedua ada pembiayaan salam. Salam sendiri merupakan transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh, sementara itu pembayarannya dilakukan secara tunai. Nah, bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjualnya. Untuk ketentuan umumnya, yang pertama, pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas. Kemudian, apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai akad, maka nasabah harus bertanggung jawab dengan cara mengambilkan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan. Kemudian, bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan. Maka dari itu, dimungkinkan bagi bank untuk melaksanakan akad salam kepada pihak ketiga seperti bulog, pedagang pasar induk, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, pembiayaan istisna. Produk istisna ini menyerupai produk salam, tetapi dalam istisna ini pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Kemudian kita masuk kepada prinsip sewa atau ijarah. Pada dasarnya prinsip ijarah ini sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya adalah bank, sementara itu untuk ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Kemudian kita masuk kepada prinsip bagi hasil atau syirkah. Nah, pada dasarnya produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil ini terbagi menjadi 2 produk. Yang pertama ada pembiayaan musyarakah, yang kedua ada pembiayaan mudharabah. Untuk pembiayaan musyarakah ini merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil. Transaksi dalam
Pembiayaan musyarakah ini dilandasi dengan adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Untuk ketentuan umumnya, yang pertama, semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyawarah dan dikelola secara bersama-sama. Kemudian menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi dan menjalankan proyek tersebut dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya. Kemudian memberi pinjaman kepada pihak lain dan setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasamanya apabila yang pertama menarik diri dari perserikatan, yang kedua meninggal dunia, dan yang terakhir menjadi tidak cakap hukum. Kemudian biaya yang timbul dari pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui secara bersama-sama. Dan yang terakhir, proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Kemudian produk yang kedua yaitu pembiayaan mudharabah. Mudharabah sendiri merupakan bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Nah, untuk ketentuan umum dari pembiayaan mudharabah ini, yang pertama, jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola harus diserahkan secara tunai. Kemudian hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah ini dapat diperhitungkan dengan cara yang pertama perhitungan dari pendapatan proyek dan yang kedua perhitungan dari keuntungan proyek. Untuk hasil usaha sendiri dibagi sesuai dengan persetujuan yang tercantum dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, bank sendiri berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan atau pekerjaan usaha nasabahnya. Nah, jika nasabah cedera janji dengan sengaja, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi jasa perbankan syariah. Selanjutnya, untuk produk jasa perbankan lainnya, ada wakalah, kafalah, syarf, kard, ran, hiwala, ijarah, dan al-wadi'ah. Baik, mungkin hanya itu yang dapat aku jelaskan. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.